Oke, kita lanjut ke yang kedua tadi. Jadi yang pertama tadi ada pretensioning, yang kedua adalah post tensioning. Nah, paling gampang ingat dari post tensioning ini adalah jadi ada selongsong. Jadi ada selongsong, terus kita cor, setelah kita cor baru kita tarik. Jadi dicor dulu baru ditarik. Kalau tadi itu adalah ditarik dulu baru dicor. Oke. Itu adalah perbedaan yang paling gampang kita ingat antara post tensioning dengan pretensioning. Oke, post tensioning rata-rata dipakai untuk struktur-struktur yang misalnya PCI itu karena sudah dicor baru kita tarik betul kabelnya ya atau wire-nya ya. Oke. Tahapan pekerjaannya adalah ini kita bisa lihat di sini ilustrasinya. Yang pertama adalah kita pasang atau kita rangkai bekisting tulangan non prategang. Jadi kalau dia ada tulangan, ini kita ada tulangan nih non prategang nih. Ini sekarang karena kita bantu dengan tulangan juga nih untuk menambah kekuatan lenturnya ya, tegangan lentur tariknya ya. Oke. Selubung tendon atau selongsong kita sebutnya kadang-kadang ini, atau yang kita sebut dengan ducting, itu dengan strand dan sistem angkernya, angker hidup dan angker mati, itu tidak dapat bergerak bebas di dalam ducting. Nanti tidak dapat bergerak dalam bebas itu kita udah kunci seperti ini lintasannya. Oke. Terus yang kedua, beton kita cor dan dilakukan perawatan sampai mencapai kekuatan tertentu yang kita sebut dengan F aksen CI. CI itu adalah inisial ya, konkret ya, inisial. Ini kita bisa lihat di sini. Oke, karena pada saat kita sudah selesai ngecor, ini tegangan pada beton itu masih 0. Kenapa? Karena kita belum melakukan penarikan. Oke. Baja prategang di dalam selongsong juga masih 0 karena memang kita belum melakukan penarikan. Oke. Nah, yang ketiga adalah baja prategang. Ini setelah mempunyai waktu umur tertentu, sudah mencapai kekuatan tertentu dari betonnya, baja prategang kita tarik atau ditegang dengan gaya P0. Oke. Setelah mencapai P0 beban tertentu, kemudian kita angker terhadap beton itu sendiri. Jadi kita angker. Begitu kita lepas, maka ini akan terjadi transfer gaya prategang dari baja prategang melalui sistem pengangkerannya. Oke. Oke. Jadi pada saat setelah kita angker pada betonnya sendiri, itu terjadi transfer gaya prategang dari baja prategang melalui sistem pengangkerannya karena kita angker tadi ya. Oke. Akibatnya ini otomatis beton akan memendek elastis. Artinya memendek elastis itu bahasanya itu adalah kalau kita lepas maka dia posisinya akan kembali lagi ke posisi semula. Elastis itu memendek elastis. Artinya memendek elastis ya, paham ya maksudnya elastis ya. Oke. Nah, yang kedua adalah pada baja prategang terdapat gaya tarik P inisial. P inisial itu otomatis berkurang. Yang tadinya ada P0, katakanlah saya ambil contoh P0 tadi 100. Pada saat kita sudah lepas tadi, maka berubah menjadi PI, P inisial. Jadi berkurang. Nah, jadi 100 bisa menjadi 80. Lagi-lagi 20-nya itu ditransfer ke betonnya. Jadi beton akan mengalami desak melalui mekanisme pengangkeran di sini. Oke. Sehingga yang ketiga itu adalah terjadi tegangan desak atau tegangan tekan pada beton. Oke. Nah, pada baja prategang di sini kita bisa lihatnya ada dua kondisi. Pada baja prategang terdapat P inisial tarik. P inisial tarik itu pasti nilainya akan lebih kecil daripada P0 tadi ya. Sedangkan pada beton itu terdapat P inisial desak. Oke, inisial desak. Artinya terjadi desakan pada beton ini. Oke, nah ini adalah kesimpulannya. Kesimpulan adalah pada sistem penarikan purna atau pasca tarik atau post tensioning, baja prategang ditarik atau ditegangkan setelah beton dicor. Setelah beton dicor dan mengeras, kemudian diangker terhadap beton itu sendiri. Jadi sangat berbeda dengan yang post tensioning tadi. Kalau post tensioning itu adalah kita tarik dulu baru kita cor. Kalau ini adalah kita cor dulu baru kita tarik. Itulah post tensioning. Oke.
Yang kedua adalah transfer gaya prategang dari baja prategang kepada beton terjadi melalui sistem pengangkeran pada baja prategang, angker mati dan angker hidup. Nah, tadi itu adalah melalui mekanisme bonded tadi, lekatan. Kalau untuk pretensioning itu melalui mekanisme lekatan. Transfer beban dari baja prategang ke beton itu melalui lekatan. Itu adalah pretensioning. Sedangkan yang ini melalui pengangkeran. Oke, jadi sangat berbeda ya. Jenis struktur beton prategang dengan sistem pasca tarik atau post tensioning ini dapat digunakan untuk struktur beton prategang dicor di tempat maupun pracetak. Dicor di tempat, biasanya dicor di tempat itu kita sebutnya cast in situ, ya, maupun pracetak. Nah, opsional, lubang ducting yang telah berisi baja prategang, oke, jadi ini opsional aja sifatnya, boleh dilakukan, boleh tidak. Dapat kita isi atau kita injeksi dengan growting, itu dengan pasta semen. Nah, ini bukan pasta semen biasa juga, ini ada pastanya sendiri. Kadang-kadang di produk-produk Zika misalnya, produk Zika ya, bukan Zika, sorry. Itu ada bonded, kita sebutnya bonded tendon, artinya itu ada lekatan. Yang kedua adalah kita biarkan kosong atau diisi dengan bahan pelindung terhadap korosi seperti vaselin ya, Vetatop. Nah, ini adalah unbonded. Unbonded itu adalah tidak ada lekatan antara strandnya di dalam. Jadi dalam strand itu, di dalam ducting itu dia bergerak seperti itu. Oke. Nah, ini saya jelaskan di video selanjutnya.